ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lebih lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mempelajari firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 6 mengenai kesia-siaan kehidupan. Saudara, di ayat 2 dicatat bahwa orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara,
Seseorang mungkin saja memiliki banyak harta, ya, tetapi dia tidak sanggup menikmatinya, tidak sanggup mempergunakannya dengan benar. Sebab kemampuan untuk menikmati apa yang dimiliki itu juga anugerah Tuhan. Firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa semua kekayaan itu adalah titipan Tuhan yang seharusnya kita kelola dengan benar demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini banyak orang ingin menambah kekayaan sehingga menjalankan segala cara yang baik ataupun yang salah dengan tujuan lebih kaya, alias tamak. Jika kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, jangan lupa bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita kelak tentang bagaimana cara kita memperolehnya, bagaimana cara kita mengelolanya, apa motivasi kita di dalam kehidupan. Cara pengelolaan kekayaan yang salah dan motivasi yang keliru membuat orang akan tergoda dan jatuh di dalam dosa. Salah satunya adalah tamak. Tamak itu tidak pernah merasa cukup, tapi ingin lebih banyak. Hal ini menyebabkan orang mengorbankan banyak hal, ya, dan melupakan Tuhan sang pemberi berkat. Akibatnya ia akan kehilangan berkat yang hakiki, yaitu berkat secara rohani. Jadi harta, kekayaan bukanlah tujuan utama dalam kehidupan. Tetapi harta kekayaan hanya sarana, prasarana agar kita dapat menikmati apa yang kita butuhkan, dan tujuan hidup adalah memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan mengaruniakan kita harta, ingat dalam cara memakainya, kita harus menomorsatukan Tuhan. Kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Kita harus memberkati pekerjaan Tuhan supaya Tuhan senang, karena hidup ini dari Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, bisa merasa cukup, bisa menikmati kekayaan atau harta yang Tuhan berikan, itu semua anugerah Tuhan, karena semua yang baik datangnya dari Tuhan. Sebab itu hormati Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.